Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Kali ini saya cukup tertarik ya dengan suatu hal yang menurut saya hal yang tidak wajar, tetapi terkadang itu sering dilakukan dan biasanya itu dilakukan secara tidak sengaja. Hal apa yang biasanya sering dilakukan adalah mengkocor tanaman dengan bekas air cucian, terutama bekas air cucian yang ada derigennya. Di sana itu pasti ada yang banyak yang bilang ya, kalau kita mengkocor tanaman dengan air bekas cucian itu, cucian baju ya terutama yang ada derigennya itu menyebabkan tanaman itu bisa mati. Ada yang bilang seperti itu. Nanti malah banyak limbahnya, ada yang bilang seperti itu juga. Nah, saya kira ya memang ada benarnya, ada tidaknya ya. Tetapi sudah saya buktikan kalau saya mengkocor tanaman dengan air bekas cucian baju ya, itu hasilnya akan seperti apa. Selagi kita mengkocornya hal yang wajar ya. Dulu itu saya pernah secara tidak sengaja ya. Ini sebagai sampel saja ya, tanaman pisang. Tanaman pisang itu dulu itu di pekarangan lama saya itu pernah ditanam di area tempat pembuangan air, terutama pembuangan air mandi, terus air cucian, air dari cucian piring, semuanya itu semua terbuang ke sana dan langsung mengarah ke tanaman pisang. Ini sebagai contoh ya. Dan tanaman pisang itu ternyata malah tumbuh subur. Itu sebenarnya pertanyaan saya yang sangat wow, kok bisa seperti itu ya, kira-kira kenapa ya. Dan setelah saya analisis ya, setelah saya tebak-tebak, ternyata itu begini. Tanaman pisang itu membutuhkan air yang cukup banyak. Karena ketika tanaman pisang ini mati, kita buat kompos itu pasti lahan yang kita buat kompos kan banyak sekali airnya. Berarti komposisi dari tanaman pisang itu adalah dominan air ya. Ya, itu lantas benar ya. Tanaman pisang yang ditanam dengan curah air yang cukup tinggi itu menyebabkan tanaman pisang itu bisa membesar. Tidak seperti yang saya contohkan ini ya, ini sangat kecil, tetapi di sebelah sana itu sudah ada buahnya itu cukup alhamdulillah ya bisa berbuah. Padahal di pekarangan itu kalau untuk pisang itu agak sedikit berbuah. Ya, saya tidak akan membahas itu karena coba saya praktekkan air dari sisa cucian pakaian, cucian baju itu saya aplikasikan ke ini. Nah, kira-kira ini tanaman apa? Kalau yang sering melihat video saya dari awal pasti paham ya ini tanaman apa. Kalau yang tidak paham ya saya jelaskan kembali. Ini adalah pohon kakao ya. Kakao merah kalau saya nyebutnya. Kan di tempat saya itu ada kakao merah seperti ini. Ada kakao hijau. Ya, ternyata kakao itu macamnya cukup banyak ya. Nah, yang saya jelaskan seperti ini. Setelah saya selesai mencuci ya, itu ada sebagian airnya saya kocorkan ke sini, daerah sini. Dan kebetulan mencucinya itu 2 hari sekali ya. Jadinya ada sebagian air saya buang ke sini, saya kocorkan. Ada sisa lagi sedikit saya buang ke sini. Dan itu saya lakukan berulang-ulang ya, tidak hanya 1 kali 2 kali. Dan hasilnya ini. Kelihatan tidak? Kelihatan. Semua kelihatan ya sobat-sobat tanduran. Coba saya dekatkan kameranya saya dekatkan dulu. Nah, ini ya, nih ada buah kakao. Walaupun ini buah kakonya kering ya, namanya ada hamanya ya tidak masalah ya. Hamanya seperti ini, hama kakao itu putih-putih nih, kutu ya, ini kutu hama nih. Di sini pun ada lagi ya. Nah, ada lagi ya, cukup banyak sekali ini buahnya. Kemarin itu bunganya cukup banyak sekali. Tetapi kan ya namanya musim hujan ya, pasti
banyak yang rontok ya. Walaupun banyak juga yang bisa bertahan. Ini sudah cukup lumayan besar ya. Sebenarnya kemarin tuh tidak pengen saya dokumentasikan ya untuk pohon kakao ini. Alasannya sederhana. Karena apa-apa yang saya buatkan video, saya upload itu malah hasilnya terbalik ya. Tidak lama setelah saya buatkan video malah jadi sesuatu yang kurang baik. Entah itu gara-gara ada yang kurang berkenan atau bagaimana saya kurang tahu ya. Tetapi ya ini salah satu bukti ya untuk tanaman kakao. Coba saya carikan video yang lebih jelas ya biar kelihatan, karena cahaya kameranya itu sukanya seperti ini ya. Kalau saya membelakangi cahaya itu malah jadinya warnanya itu tidak begitu terlihat. Coba saya dekatkan kembali. Nah ini aja. Ini ya. Nih ada seperti ini, cukup banyak. Dan saya takut ya, takut ini nanti tidak bisa berkembang. Tapi ya namanya tanaman ya, kita lumrah sajalah. Kita diberikan yang banyak, pasti sebagian sedikitnya ada yang bermasalah ya. Seperti yang tadi yang saya petik tadi, ada yang gosong menghitam. Ya semoga saja tidak berlanjut ke yang lainnya. Karena terus terang ini tidak mau saya siram dengan cairan pembasmi kutu ya. Karena bunga-bunga ini kan juga saya dedikasikan untuk ya hewan lain ya, yaitu kelulut atau kelanceng. Saya takutnya nanti kalau saya siram pestisida malah jadinya kurang baik ya untuk kelulut itu tadi. Jadinya saya diamkan saja. Dan hasilnya seperti ini. Kalau ini saya semprot lagi dengan cairan itu malah hasilnya lebih bagus sebenarnya. Dan tidak mungkin ada yang gosong seperti ini. Rata-rata itu, nah ini warnanya ini tidak bagus. Ini kemungkinan besar juga sudah akan mati. Nah ini ada yang gosong. Ini ada yang kosong ya sobat-sobat tanduran. Ini kalau tidak disemprot ini pasti akan diserang di bagian ujungnya ini. Bagian ujungnya ini akan terserang seperti ini ya. Ada hama kutu dan menyebabkan jadi gosong. Sebenarnya ini cukup banyak sekali ya buahnya, tetapi ternyata di kamera tidak begitu terlihat. Bahkan sampai sana juga itu ada. Kalau 1-2 ada. Nanti coba kita bandingkan yang di sana ya. Di sana itu ada kakao lagi yang tidak saya siram dengan air bekas dari cucian baju ya. Nanti kita lihat seperti apa. Oke, kita sudah di bagian yang lain ya. Di bagian yang lain tempat kakao yang tidak saya siram dengan air bekas dari baju ya. Hasilnya seperti ini. Ini entah gara-garanya cukup rindang ya. Jadinya banyak sekali tanaman, banyak sekali daunnya. Dan ini terus terang tidak saya kocor dengan air bekas dari cucian baju. Karena mengingat jarak dari sana ke sini itu cukup jauh ya. Kalau saya suruh ngangkat-ngangkat terus-menerus saya kurang tahan ya. Dan ini sebenarnya hasilnya cukup bagus ya. Karena kemarin itu sempat saya kocor dengan jakaba ya. Karena kan saya nyimpan jakaba itu di sini. Semuanya di sini. Pupuk cair itu semua saya simpan di sini semua. Karena awalnya tuh saya simpan di sana terkena panas ya. Takut nanti berpengaruh ke drigennya. Makanya saya pindah ke sini yang cukup redup. Dan ini sebenarnya sudah terpengaruh ya. Nah, tutupnya ini sudah hancur. Gara-gara kemarin kepanasannya tidak apa-apa ya. Masih bisa digunakan. Saya tidak akan bahas ini ya. Nah, saya akan bahas ini. Ini tidak saya kocor dengan air cucian bekas cucian baju, tetapi saya kocor dengan air jakaba. Hasilnya seperti ini. Saya perlihatkan saja yang terlihat ya. Semoga ini nanti tidak membusuk ya, bisa bertahan. Doakan saja sobat-sobat tanduran. Ini ada beberapa. Ini konon katanya itu bibit yang terbaik untuk kakao itu adalah yang keluar dari batangnya seperti ini. Jangan pernah sekali-kali ngambil bibit itu dari ranting ya. Kalau di ranting itu kan pasti ada beberapa buah. Contohnya ini. Ini ada buah yang mau matang ya, tapi belum akan saya panen. Kemudian beberapa hari ke depan sajalah dipanen. Nah seperti ini kurang bagus kalau untuk bibit. Katanya seperti itu. Itu merupakan kepercayaan yang ada di
daerah saya, sobat-sobat tanduran. Nah, saya lanjutkan. Bibit yang bagus itu yang katanya itu yang ada di batang utama sampai batas paling atas ya, itu masih tidak masalah. Yang penting jangan di rantingnya. Oke, saya lanjutkan kembali. Perbedaannya seperti ini. Kalau yang tadi itu cukup banyak sekali ya, tetapi kalau saya lihat ya sebenarnya ini kalau kita pilah-pilah ya, pilah-pilah, kita lihat secara lebih detail, lebih teliti ya, ini cukup banyak juga sih sebenarnya. Ini sebenarnya cukup banyak. Nih ada ya, ini ada lagi nih. Ini atas ini ada lagi. Ternyata cukup banyak ya. Ini perbedaan di sana saya kocor dengan air bekas cucian baju. Yang ini saya kocor dengan air jakaba, hasilnya seperti ini. Cukup banyak juga ya ternyata. Walaupun awal itu saya ragu ya, karena memang ini lebih rimbun, daunnya itu lebih banyak. Dan hasilnya kalau saya lihat, semoga terlihat di kamera ya. Bahkan itu ada yang sudah matang itu belum dipanen. Itu matang, sebelahnya itu masih hijau. Nah hasilnya cukup banyak, tetapi tidak sebanyak yang sebelumnya. Coba nanti kita tengok yang sebelah sana ya. Yang sebelah sana itu masih ada pohon kakao. Sekarang saya sudah di pohon kakao yang terakhir ya. Karena saya kebetulan itu hanya punya sedikit sekali pohon kakao. Dan rencananya itu saya pengen perbanyak lagi ya, tetapi ya belum ada kesempatan. Oke, saya jelaskan kembali. Ini yang dikocor secara alami ya. Tidak saya kocor jakaba, tidak saya kocor dengan air bekas cucian baju. Tetapi kalau di musim hujan, yang curah hujannya cukup tinggi, di sini itu keluar air ya, air rembesan dari bagian atas sana. Di sana kan pasti curah hujan cukup tinggi ya, di daerah atas itu airnya meresap ke bawah dan keluar di bagian sini. Ada yang lebih dominan kan keluar di sini ya. Ini merupakan seperti jalur sungai, bahkan itu masih ada sisa bekas airnya ya, masih, semoga kelihatan. Nah itu beberapa keluar dari sini. Ketika keluar dari sini, itu kan otomatis masuk ya, masuk ke tanaman kakao ini. Nah ini dikocor secara alami, hasilnya seperti ini. Walaupun kemarin ada beberapa yang sudah saya panen, itu pernah saya buatkan video pendek juga ya sobat tanduran. Semoga sobat tanduran ada yang melihat. Nah hasilnya seperti ini, cukup bagus sebenarnya. Ini semua ada plus minus ya. Nih, ada satu lagi yang keluar. Ini semoga bisa dijadikan calon bibit ya. Kalau yang batang itu kan termasuk bukan batang utama, jadinya tidak bisa dijadikan bibit. Yang bisa dijadikan bibit adalah ini yang ke bawah. Yang ke bawah sampai sini. Nah itu terkadang itu masih ada ya, ada 1, 2. Ini konon katanya jadikan bibit ini cukup bagus. Ya seperti itulah. Silakan dinilai sendiri ya. Ketika dikocor secara alami, kocor dibantu dengan air jakaba, dan ketiga dikocor dengan bekas air cucian baju, hasilnya seperti apa silakan dinilai sendiri. Untuk kandungan yang terdapat dalam kakao nanti kalau kita olah, itu terus terang saya tidak bisa memberikan gambaran ya, karena itu memang harus dicek ke laboratorium dan harganya cukup mahal sekali. Tetapi itu sebagai bisa menggambarkan pada sobat-sobat tanduran semua. Terserah ya, kita mau pakai pupuk apa saja. Kalau kita mau menghasilkan yang banyak ya bisa menggunakan bekas air cucian baju, atau kita menggunakan air jakaba, atau kalau kita pasrah ya serahkan pada alam saja, biar alam yang mengolah seperti ini. Tetapi kalau sebagai saya pribadi ya, yang seorang petani pemula ya, baru 2 tahun ini saya bertani, itu harusnya saya mencarikan solusi yang terbaik ya. Apalagi kan sekarang zamannya sudah banyak sekali di media sosial, itu semua sudah dibahas semua. Sebagai petani ya, entah saya termasuk petani golongan milenial atau bukan, saya kurang tahu ya. Tetapi ya inilah hasilnya seperti ini. Ini sudah mulai keluar. Kalau dengan dikocor alam seperti ini, dikocor bantuan jakaba ya seperti yang di sana. Kalau dikocor dengan bekas air baju ya di sebelah sana. Silakan dinilai sendiri baiknya ya seperti apa. Seperti itu dulu ya untuk video kali ini. Saya sudah cukup capek ya, karena
Sepertinya ini durasinya juga cukup panjang, semoga bisa diterima oleh sobat-sobat tanduran semua. Saya akhiri, salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.